Shalom adik-adik semua yang ada di rumah yang saat ini tentunya sudah siap untuk kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Sekalipun adik-adik semua masih ada di rumah masing-masing. Adik-adik, Kalasma rindu adik-adik semua sudah duduk dengan tenang, duduk dengan rapi, tertib. Dan tentunya jangan lupa Alkitabnya sudah ada di dekat adik-adik masing-masing. Dan adik-adik tidak ada lagi yang sedang jalan-jalan kiri dan kanan lihat teman-temannya atau lihat kakaknya, abangnya. Tapi sudah fokus untuk mau belajar dari sejak kecil, mau memberikan terbaik buat Tuhan. Kalasma ajak adik-adik untuk tundukkan kepala, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini akan memulai ibadah kami. Sekalipun Tuhan kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya sukacita kami, semangat kami tidak akan mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus baik dan Tuhan Yesus tetap memelihara kehidupan kami masing-masing. Khususnya juga adik-adik kami yang saat ini sudah siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Woo! Adik-adik, semua kita mau nyanyi muji Tuhan. Kita katakan, hatiku penuh nyanyian karena Tuhan Yesus sudah memberikan nyanyian buat kita. Hatiku penuh nyanyian.
Kakak persilakan duduk kembali dengan tenang. Kita mau siapkan hati kita, kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dengan sikap doa. Kita angkat tangan kita naikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun, mengajar, dan mendidik kami, sehingga kami bisa memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, tema sepanjang bulan ini adalah tentang keluarga. Kalau berbicara tentang keluarga, begitu enak sekali. Kita punya papa, punya mama. Namun hari ini kita mau belajar pada kasih seorang bapa kepada anak-anaknya. Kita mau buka ya Alkitabnya dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 14, kemudian ayat 20 sampai 24. Kakak bacakan ya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita." Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini Tuhan membuat dalam satu perumpamaan ada seorang bapa dengan 2 anaknya, yaitu yang bungsu dan yang sulung. Nah, si anak yang bungsu ini
bapaknya masih hidup, dia minta harta warisan. Ayo bagi dong bapak, bagi hartanya. Aku mau melakukan sesuka hatiku, bebas karena bapaknya punya harta. Bapak ini adik-adik tahu dia memberikan sesuai kemauan si bungsu. Dia memberikan hartanya, ketika diberikan, dia udah mendapat banyak uang nih. Dia menukarkan semuanya lalu pergi ke negeri yang asing. Ketika dia pergi ke negeri yang asing, dia hidup berfoya-foya, traktir teman-temannya, makan-makan, minum-minum, bukan menggunakan ke hal yang baik. Sampai pada akhirnya persediaannya sudah habis. Ketika sudah persediaannya habis, orang-orang yang tadi ditraktir, orang-orang yang tadi bersama dengan dia sudah meninggalkan dia karena dia sudah tidak ada uang lagi. Ketika dia dalam keadaan sendiri, makan pun sudah susah, kelaparan. Sempat dia ingin pergi menjadi hamba bagi orang lain, tapi tidak ada yang ngasih makan kepadanya. Dia teringat, bapakku saja, hamba-hamba di rumahnya banyak, bisa kasih makan. Ya kali aku nggak makan di sini. Aku akan pergi kepada bapakku. Aku akan bilang kepada Bapak, Bapak, aku udah berdosa, aku udah bersalah kepada Bapak dan juga kepada Tuhan. Ampuni aku. Aku udah tahu aku salah, udah meminta bagianku belum waktunya. Si anak ini dalam niatnya dia udah ada niat berubah. Dia pergi. Dari kejauhan masih si Bapak lihat, itu anak saya ya. Dia menunggu bapak ini, setia menunggu anaknya. Dari kejauhan dilihat, bapak ini yang berlari, merangkul anak itu, memeluknya. Adik-adik, bagaimana bapak ini mengasihi anak itu? Dia sudah melakukan salah, udah menghabiskan uang. Adik-adik, sopan gak ya kalau kita meminta harta warisan sementara orang tua kita masih hidup? Tidak sopan. Masih hidup, udah itu bukan bilang, Bapak tolong bagi dong. Dia bilang, Bapak bagi, mana harta untukku? Mana warisan untukku? Itu yang dikatakan si bungsu ini. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari kejauhan ketika Bapak melihat anak ini, Bapak bukan bilang, hei emang enak? Gimana nih, udah habis kan semuanya? Sana, kamu gak anakku. Dia tidak berkata begitu adik-adik. Tetapi Bapak memeluknya, merangkulnya. Belum sempat pun dia berkata, Bapak aku berdosa terhadap Bapak dengan Allah. Belum pun dia mengatakan itu. Si Bapak sudah berlari terlebih dahulu untuk mengejar anaknya, memeluk. Karena dia tahu anaknya sudah salah dan mau kembali. Adik-adik yang terkasih, Bapak kita juga begitu mengasihi kita. Bapak dunia kita juga pasti mengasihi kita. Ketika kita minta sesuatu, siapa di sini yang tidak dikasih oleh Bapaknya? Kalaupun tidak dikasih, karena mungkin tidak seharusnya untuk dimiliki. Bapak dunia kita, Bapak kita pun mengasihi kita. Walaupun kadang marah karena harus mendisiplin kita. Bukan berarti dia tidak mengasihi kita. Ini Bapa kita yang di surga. Yesus membuat perumpamaan. Ketika dia terhilang, melakukan dosa, tidak ingat Tuhan. Ketika dia kembali mengingat, di sana ada keluargaku, di sana ada bapakku, ada kakakku. Kenapa aku di sini melarat? Ketika dia pulang, Bapa sangat bersyukur. Adik-adik yang terkasih, Bapak tidak hanya merangkul, tapi apa yang dikatakannya? Ambilkan jubah yang terbaik, cincin yang terbaik, sepatu yang terbaik. Kenapa? Karena anakku yang sudah hilang, sudah datang kembali. Wow, Bapak kita yang di surga begitu mengasihi kita. Adik-adik, terkadang kita melakukan salah, terkadang kita melanggar. Tapi Tuhan tidak sentil kita, Tuhan tidak memukul kita. Dia mengasihi kita, Dia memeluk kita, mengelus kita. Bukankah harta bukan membuat kita lebih bahagia?
anak ini tadi berpikir kalau aku punya banyak uang, aku bisa berpoya-poya, aku bisa ngasih makan teman-temanku. Wah, aku udah the best. Pada akhirnya ketika habis, dia tidak diingat adik-adik. Karena itu bukan harta segalanya. Di dalam keluarga kita punya papa dan mama, itu lebih dari segalanya. Kita bisa hidup bahagia, rukun, damai. Dalam perumpamaan ini Yesus mengatakan kedua anak ini, yang bungsu dan yang sulung. Kalau yang sulung itu begitu taat kepada bapaknya. Dia mengikuti setiap kemauan bapaknya. Dia apapun yang diperintahkan oleh bapaknya. Tetapi si yang bungsu melawan, melakukan sesuka hatinya. Itu pun Tuhan mengasihi dia. Bapa mengasihi dia. Bapa mengampuni dia. Adik-adik yang terkasih, seorang bapa akan sangat mengasihi anaknya. Bapa dunia kita sangat mengasihi kita. Gimana ya supaya anakku ini bisa hebat, sekolah yang bagus, akan mendidik kita dengan baik. Minggu-minggu lalu kita belajar dengan ketaatan. Adik-adik harus dengar-dengaran kepada orang tua. Apa yang diperintahkan oleh orang tua. Karena semua itu untuk kebaikan bagi kita. Nah, hari ini kita belajar, sekalipun kita salah, sekalipun kita sudah tidak taat, tapi ketika kita datang kembali kepada Yesus, Dia akan mengasihi kita, memeluk kita, merangkul kita, dan bersuka cita karena kita bisa kembali kepada Bapa. Karena Bapa sangat mengasihi anaknya. Bapa yang di surga mengasihi kita lebih daripada Bapa kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi adik-adik. Dia tahu apa yang terbaik buat masa depan kita. Karena itu, mari kita bersyukur punya Bapa jasmani yang baik di rumah. Kita bersyukur punya kakak, punya adik, punya abang, punya orang tua. Kita bersyukur. Dan lebih lagi kita mari bersyukur karena ada Bapa kita yang jauh lebih baik lagi, yaitu Yesus Kristus yang mengasihi kita, mencintai kita, menerima kita apa adanya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami belajar dari perumpamaan bagaimana seorang anak yang mendahului meminta kepada orang tuanya. Dan ketika dia salah melangkah, Tuhan tetap mengasihi dia. Seorang bapa akan menunggu anaknya datang kembali. Bagaimana Bapa sangat mengasihi dia. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar bahwa Engkau adalah Bapa kami yang luar biasa itu. Bapa kami yang mengasihi kami lebih dari siapapun. Kami bersyukur punya Bapa, punya Yesus yang baik, yang seperti Engkau, yang memberikan yang terbaik bagi keluarga kami, mengasihi kehidupan kami. Kami percaya adik-adik kami akan lebih lagi bersyukur punya Yesus yang baik di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini adalah dari Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Sekali lagi ya. Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Kak Lasma tunggu ya kiriman ayat hafalan dari adik-adik semua paling lama hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk bangkit berdiri, kita angkat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah semua itu semakin menguatkan kami, semakin membuat kami bersuka cita di dalam Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan, taat dalam setiap kehidupan kami. Adik-adik kami yang di rumah sepanjang minggu ini, kami serahkan mereka ke dalam Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan selalu ada bagi mereka dalam setiap aktivitas mereka. Kesehatan mereka Tuhan jagai, dalam setiap studi mereka juga Tuhan Engkau Allah memberkati. Terima kasih juga buat setiap kami, anak-anak Tuhan yang melayani, bahkan Kak Lasma, bahkan hamba-Mu, semuanya kami, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami kembalikan segala hormat, pujian, dan syukur kami hanya di dalam dan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik,
kita bertemu lagi di minggu depan dengan sukacita yang baru. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya, protokol kesehatannya. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.